soal kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Sama aduan-aduannya. Ada banyak kanal-kanal pengaduan di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaiannya. Kami selalu harus mengulang, misalnya dengan Kementerian Agraria, berkali-kali bahkan dengan Pak Nusron sudah ketemu, kami serahkan datanya, sekali lagi kami serahkan. Lalu teman-teman di Kementerian Agraria baru saja kemarin minta data lagi. Jadi ada problem, kami itu, data-data kami itu ditumpuk mungkin, diarsipkan tapi tidak dikerjakan. Kemudian di Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu desa Bulu Payung di Cilacap. Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan perhutani. Tetapi 9.000 hektar tanah di Cilacap itu adalah lumbung pangan nasional. Saya menunjukkan ke Pak Raja Juli, Pak lihat mana ada tegakan pohon, mana ada hutan. Kenapa tanah-tanah pertanian produktif itu yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan, tidak kunjung dilepaskan dari klaim-klaim perhutani yang sebenarnya masyarakat itu sudah berkontribusi pada pembangunan nasional, sudah berkontribusi menjadi sumber pangan, tetapi tidak kunjung dilepaskan. Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat, tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih klaim perhutani, masih PTPN, masih kawasan hutan, masih di dalam HGU dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dampak kalau konflik agraria, reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Bagaimana kita mau sejahtera, bagaimana pasal 33 ayat 3 yang selalu dijanjikan oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan. Kalau rakyat yang hanya punya aspirasinya tanah-tanah itu, sedikit-sedikit itu, hanya menginginkan keadilan dan itu adalah desa-desa yang puluhan tahun berjuang yang hadir di sini ini tidak kunjung dijalankan. Lanjut. Ini dampaknya Bapak Ibu sekalian bagaimana generasi muda tidak bekerja, kemudian 58% desa miskin tertinggal, termasuk itu adalah 15 provinsi yang menjadi epicentrum kemiskinan juga merupakan epicentrum dari konflik agraria. Artinya kalau ketiadaan akses pemilikan kepada tanah, maka otomatis ada kemiskinan struktural di pedesaan. Lanjut. Ini gurumisasi, tadi sudah disampaikan ada 17 juta orang petani gurem. Yang ini juga harusnya mendapatkan dampak positif dari reforma agraria. Tapi ini gurumisasi ini dibiarkan